Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, ketemu lagi dengan saya Bu Ana ya saat ini atau pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi pada pasien dewasa. Saya melanjutkan pembahasan kemarin untuk komunikasi keperawatan pada anak, remaja, kemudian yang terakhir ini adalah komunikasi pada pasien dewasa. Seperti biasa, untuk teori sudah disampaikan oleh Bu Santi, saya akan membahas mengenai kasus atau contoh skenario percakapan bagaimana komunikasi yang harus kita lakukan pada saat kita berbicara dengan pasien dewasa. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori atau penekanan apa saja yang harus diperhatikan pada saat kita berbicara atau berkomunikasi terapeutik dengan pasien dewasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, teknik komunikasi pada pasien dewasa, kemudian contoh kasus komunikasi pada pasien dewasa, dan penyelesaian atau skenario atau bagaimana cara kita bercakap-cakap atau berkomunikasi terapeutik dengan pasien dewasa. Oke, yang pertama kita bahas mengenai teknik komunikasi. Nah, kita tahu sendiri ya, orang dewasa itu sudah mempunyai sikap-sikap tertentu karena berhubungan dengan usia yang sudah banyak, kemudian pengalaman hidup yang sudah melebihi kita petugas kesehatan misalnya kita fresh graduate atau kita baru belajar praktek di rumah sakit dibandingkan dengan pasien dewasa yang sudah banyak pengalaman, banyak pengetahuan, tentu tidak mudah untuk masuk memberikan edukasi pada pasien tersebut. Orang dewasa sudah memiliki pengetahuan tertentu dan sikap yang tidak jarang sikap itu sudah lama menetap sehingga tidak mudah untuk mengubahnya. Kemudian, pengetahuan yang selama ini dianggap benar dan bermanfaat belum tentu mudah digantikan dengan pengetahuan baru jika kebetulan tidak sejalan dengan yang lama. Nah, jadi misalnya pasien dewasa tersebut sudah mempunyai keyakinan nilai atau sudah mempunyai pengetahuan, tidak gampang untuk mengganti edukasi atau pengetahuan baru yang kita berikan, apalagi hal tersebut bertentangan dengan yang biasa dilakukan oleh pasien. Misalnya, di sini itu sudah menganggap gorengan itu makanan yang khas ya. Jadi kalau kita bicara apa, jangan makan gorengan, gorengan itu mengandung kolesterol, membuat darah tinggi dan sebagainya, bla bla bla. Belum tentu kita bisa atau pendapat kita diterima oleh pasien tersebut karena itu sudah menjadi kebiasaan, nilai-nilai atau hal yang sudah dianut sekian lama. Namun, kita tetap harus memberikan edukasi dan meyakinkan pasien kalau ilmu atau pengetahuan yang kita bawa itu bermanfaat untuk kesehatan pasien. Apa saja sih yang harus kita perhatikan dari teknik komunikasi dengan pasien dewasa? Yang pertama adalah sikap komunikasi pasien dewasa, kemudian apa atau suasana yang seperti apa yang kita bina untuk menciptakan komunikasi terapeutik yang efektif, kemudian aturan-aturan apa saja yang harus kita perhatikan saat kita berkomunikasi dengan pasien dewasa. Baik, yang pertama sikap komunikasi pasien dewasa. Nah, dari segi psikologis, orang dewasa dalam situasi komunikasi mempunyai sikap-sikap tertentu, yaitu yang pertama, komunikasi adalah suatu pengetahuan. Jadi menurut orang dewasa, komunikasi merupakan suatu pengetahuan yang diinginkan oleh orang dewasa itu sendiri. Maka orang dewasa tidak perlu diajari, tetapi dimotivasi untuk mencari pengetahuan yang mutakhir. Nah, jadi kita anggap saja komunikasi itu hal yang penting untuk pasien dewasa memperoleh pengetahuan. Tanpa kita suruh untuk
diajari, tanpa kita suruh untuk mencari literatur, mereka pasti akan mencari pengetahuan mutakhir tersendiri. Jadi komunikasi kita ini ditujukan untuk memberikan motivasi agar mencari pengetahuan yang benar, pengetahuan yang mutakhir, yang bermanfaat untuk kesehatan dan kesejahteraan pasien tersebut. Kemudian yang kedua, komunikasi adalah suatu proses emosional dan intelektual. Sekaligus, manusia punya perasaan dan pikiran tertentu. Nah, orang dewasa menganggap komunikasi itu memiliki esensi emosional dan intelektual. Jadi, saat kita berkomunikasi dengan pasien dewasa, kita harus melibatkan perasaan dan pikiran kita. Makanya tidak jarang kita temui kata-kata yang sama jika diucapkan dengan emosi yang berbeda, itu nanti akan beda respon atau penangkapannya. Contohnya adalah kata sayang ya. Sayang, kalau dia itu hanya sepenggal kata yang diungkapkan, itu bisa menciptakan sesuatu yang berbeda. Misalnya sayang, tapi disampaikan dengan rasa penyesalan, gerakan bibir, raut muka yang menunduk, berarti kan itu suatu hal yang buruk ya. Sayang, gitu kan berarti dalam bahasa Indonesianya eman-eman gitu ya. Tapi kalau sayang diucapkan dengan perasaan suka, cinta, kemudian berwajah cerah, emosionalnya kan keluar ya, ekspresi wajah yang bersinar. Nah, ini berarti sayang yang positif gitu. Ini contoh dari kata-kata yang sama tapi akan berbeda maknanya jika melibatkan emosional tersendiri. Kemudian selanjutnya, komunikasi merupakan hasil suatu kerjasama antara manusia yang saling memberi dan menerima, di mana di situ ada suatu tindakan atau suatu kegiatan bertukar pengalaman, mengungkapkan reaksi dan tanggapan terhadap suatu masalah. Jadi disikapi bahwa komunikasi itu merupakan cara bertukar pengalaman. Jadi kita bertukar pengalaman dengan pasien. Nah, sebenarnya untuk komunikasi pada orang dewasa itu sudah mengalami puncak yang optimal. Kenapa? Karena pada orang dewasa awal mengalami puncak pada kematangan fisik, mental, dan kemampuan sosial. Peran dan tanggung jawab serta tuntutan sosial telah membentuk orang dewasa melakukan komunikasi dengan orang lain baik pada setting profesional ketika bekerja maupun berada di lingkungan masyarakat. Nah, pada tahap ini, baik verbal maupun non-verbal pada pasien dewasa itu sudah maksimal, sudah optimal, sehingga kita lebih mudah sebenarnya untuk berkomunikasi. Ini akan berbeda jika kita bandingkan dengan anak-anak, di mana mereka kemampuan verbalnya kadang kurang kita pahami, karena mereka memang masih belajar kata, masih belajar mengucapkan, merangkai kalimatnya, jadi ini akan lebih gampang sebenarnya untuk berbicara dengan pasien dewasa. Tapi ya memang ada kendala-kendalanya karena orang dewasa tadi sudah punya pengetahuan dan pengalaman yang lebih, jadi lebih sulit untuk kita ubah. Selanjutnya, suasana. Agar komunikasi dengan klien dewasa itu efektif, perlu memperhatikan terciptanya suasana komunikasi keperawatan yang mendukung tercapainya tujuan komunikasi. Apa saja suasana yang perlu kita wujudkan agar komunikasi kita efektif? Yang pertama adalah saling menghormati. Untuk dapat berkomunikasi secara efektif dengan klien dewasa, lawan komunikasi yaitu perawat atau tenaga medis, harus dapat menghormati pendapat pribadi pasien. Kita pasti bisa lihat lah ya, kalau kita berbicara dengan teman saja, pasti mereka akan lebih senang kalau kita
memberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Jadi tidak hanya kita saja yang bicara, tapi juga lawan bicara kita. Sama dengan kita berkomunikasi dengan pasien dewasa. Berilah pasien kesempatan untuk menyampaikan pendapat, karena ini akan membuat dia merasa dihargai, merasa dihormati. Kemudian selanjutnya, suasana saling percaya. Komunikasi dengan klien dewasa perlu memperhatikan rasa saling percaya akan kebenaran informasi yang dikomunikasikan. Apabila hal ini dapat diwujudkan, maka tujuan komunikasi akan mudah dicapai. Jadi, kita harus menumbuhkan rasa saling percaya. Kita harus jujur. Untuk saling percaya kan berarti kita harus jujur, pasien pun juga harus jujur. Dengan adanya kejujuran atau kebenaran informasi, maka hubungan saling percaya akan terbentuk. Kalau sudah ada hubungan saling percaya, pasien bisa mengungkapkan kebenaran, kemudian perawat bisa menggali atau mengeksplorasi kondisi pasien, maka tidak akan ada yang tersembunyikan lagi. Seperti sekarang contohnya ya, pada kasus COVID-19 ini, pasien sekarang cenderung tidak percaya mungkin ya, atau takut dengan stigma, takut dengan pendapat orang lain, sehingga dia tidak bisa mengungkapkan kebenaran. Yang harusnya sakit dia tutup-tutupi agar dia tidak dicap atau tidak dikasih label sebagai pasien positif COVID-19. Nah, ini sangat berbahaya karena siapa yang kontak dengannya, siapapun yang kontak bisa tertular. Seperti itu contohnya. Kemudian selanjutnya, suasana saling terbuka. Nah, keterbukaan untuk menerima hasil komunikasi dua arah antara perawat atau tenaga kesehatan dengan klien dewasa akan memudahkan tercapainya tujuan komunikasi. Nah, jadi untuk tercapainya tujuan komunikasi, kita harus bisa saling terbuka dengan pasien. Kemudian yang terakhir adalah saling menghargai. Nah, jadi sama dengan poin pertama saling menghormati, diharapkan kita sebagai perawat atau tenaga kesehatan itu jangan sampai meremehkan pendapat pasien. Aduh, masa pendapatnya kayak gini sih, masa pasiennya kayak gini. Nah, itu dihilangkan. Jangan meremehkan pendapat pasien karena itu bisa mengganggu komunikasi yang efektif. Selanjutnya, aturan komunikasi. Nah, sebelum ke aturan, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai model ya. Jadi, kalau Anda baca dan pelajari, ada beberapa model komunikasi pada klien dewasa, tapi tidak saya sebutkan di sini. Saya cuplik saja sedikit. Ada 4 model ya, kalau Anda pelajari. Yang pertama, model Shannon dan Weaver, kemudian model komunikasi Larry, model interaksi King, dan model komunikasi kesehatan. Nah, Anda bisa pilih apa sih yang paling banyak manfaatnya, yang paling gampang untuk digunakan. Oke, kita lanjut ke aturan komunikasi. Karena gampang-gampang susah atau tadi orang dewasa itu mudah sebenarnya berkomunikasi tapi sulit untuk mempengaruhi, jadi kita harus terapkan aturan-aturan komunikasi. Kita harus patuhi aturan komunikasi dengan pasien dewasa. Apa saja aturan tersebut? Yang pertama adalah sopan santun. Nah, dengan siapapun, apalagi dengan orang yang lebih dewasa, tentu attitude atau perilaku itu yang nomor 1. Jadi kalau ingin komunikasinya efektif, kita harus menerapkan sikap sopan santun. Kemudian bahasa tertentu, dengan bahasa tertentu. Ini menjadi tantangan ketika Anda berada di rumah sakit daerah yang notabene pasiennya tidak bisa semuanya berbahasa Indonesia. Anda harus bisa berbahasa daerah sesuai dengan pasien tersebut. Ini merupakan suatu penghormatan dan sopan santun. Karena kalau bahasa kita berbeda, pasiennya tidak bisa menangkap bahasa kita, berarti tujuan atau pesan yang kita sampaikan tidak akan tercapai, tidak bisa diterima oleh pasien. Kemudian perhatikan tingkat pendidikan. Nah, akan menjadi berbeda pemahaman atau penangkapan
pada pasien yang misalnya tidak sekolah dengan yang S2. Anda bisa rasakan sendiri nanti ketika Anda berbicara. Bagaimana penerimaan klien yang tidak sekolah atau lulusan SD dengan pasien S2. Karena apa? Karena tingkat pendidikan itu mempengaruhi cara berpikir, pengetahuan, dan sikap seseorang. Kadang orang itu mengira kalau tingkat pendidikannya tinggi, ya saya udah paling pintar sendiri, saya sudah tahu, kenapa harus kamu kasih tahu, kan itu sebenarnya yang kurang bagus. Jadi Anda harus persiapkan kalimat, persiapkan konten kata-katanya kalau Anda berbicara dengan orang yang tidak sekolah dengan orang yang lulusan S2. Kemudian faktor budaya dan nilai. Nah, tadi kita harus tahu budaya atau nilai apa sih yang dianut. Biasanya kita akan sulit untuk memberikan edukasi jika faktor budaya dan nilainya berbeda. Jadi kita harus lihat dulu faktor budaya dan nilai apa sih yang dianut oleh pasien. Kemudian yang keempat, usia dan faktor psikologis. Tentu akan berbeda saat kita berbicara dengan pasien dewasa awal dengan dewasa akhir atau kita bisa sebut lansia. Dewasa awal mencapai tingkat yang optimal, sementara lansia itu sudah mengalami penurunan fungsi pendengaran misalnya. Kemudian lebih suka orang lansia itu lebih suka didengarkan ceritanya daripada dia harus mendengarkan, karena dia merasa sudah punya banyak pengalaman dan memang lansia itu sikapnya cenderung untuk banyak bicara. Demikian ya untuk aturan komunikasi. Oke, sedikit cuplikan tentang teori komunikasi keperawatan pada pasien dewasa. Saya langsung ke kasus. Di sini kasusnya adalah perawat Sabrina akan memberikan discharge planning kepada Tuan Ahmad yang berusia 45 tahun dengan diagnosa medis diabetes mellitus. Perawat harus menyampaikan cara perawatan DM di rumah. Nah, kalau Anda mendengar bahasa discharge planning, berarti ini artinya pasien sudah dirawat dan sudah pulih dan boleh pulang. Jadi kita berikan oleh-oleh, kita berikan edukasi apa saja yang harus diperhatikan saat pasien tersebut sudah berada di rumah. Langsung saja seperti biasa, untuk komunikasi kita capai dengan 4 tahap. Yang pertama tahap praorientasi, di mana di sini berisi tentang persiapan-persiapan yang harus dilakukan perawat sebelum datang ke pasien. Persiapan perawat Sabrina meliputi membaca dulu buku rekam medis. Selalu kita harus baca rekam medis agar kita mengetahui tentang masalah pasien. Apa sih penyakitnya? Apa saja yang perlu kita sampaikan? Hal-hal penting apa yang harus diketahui oleh pasien? Kemudian analisis klien. Nah, bagaimana kliennya? Bagaimana sih budayanya, pengetahuannya, bagaimana semuanya itu disampaikan. Kemudian rencana kegiatan, apa sih yang akan saya sampaikan. Nah, kalau misalnya akan beri discharge planning, kira-kira apa yang perlu kita berikan yang lebih bagus? Misalnya harus memberikan leaflet atau memberikan lembar balik. Nah, ini perlu disiapkan. Analisis diri, kita perlu analisis, sudah siapkah kita, sudah siapkah pengetahuan kita, semuanya disiapkan. Kemudian tahap kedua, tahap orientasi atau interaksi, di mana kita memperkenalkan diri, menyapa pasien, kemudian membuat kontrak awal untuk pertemuan kali ini. Langsung saja ke skenario atau dialognya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Suster. Sebelumnya, perkenalkan ya Pak, nama saya Sabrina Putri Irawan. Bapak bisa memanggil saya Sabrina. Nama Bapak siapa ya? Nama saya Ahmad Yusuf, biasa dipanggil Ahmad. Oh, baik Pak Ahmad. Apakah Bapak sudah yakin, merasa sehat dan siap untuk pulang hari ini? Alhamdulillah, insya Allah saya siap pulang hari ini, Suster. Nah, di sini selalu akan disebutkan di tahap orientasi adalah perkenalan nama, menyapa pasien, kemudian
menanyakan nama pasien. Dan yang penting juga adalah validasi atau evaluasi. Apakah Bapak sudah yakin merasa sehat? Ini salah satu contoh evaluasi. Alhamdulillah, baiklah Bapak. Jika Bapak sudah siap, saya datang ke sini bermaksud untuk menyampaikan informasi tentang hal-hal yang perlu Bapak ketahui mengenai rencana tindak lanjut perawatan Bapak di rumah. Saya membutuhkan waktu sebentar ya Pak, kira-kira 15 menit. Apakah Bapak sudah siap menerima informasi dari kami? Apakah Bapak bersedia? Oh iya, terima kasih Suster, silahkan. Ini berarti kita kontrak waktu ya. Jadi kontrak waktu itu tidak hanya kita minta, kita bisa mengajukan kalau pasiennya bersedia ya, kita lanjut. Kalau misalnya tidak, berapa yang dimaui pasien. Sama kalau nanti dalam tahap kerja kita molor waktunya, kita bisa kontrak ulang. Tahap ketiga yaitu tahap kerja. Di sini adalah tahap di mana kita menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kita kepada pasien. Pada kasus, maksudnya adalah discharge planning, berarti kita memberikan arahan, memberikan edukasi apa saja yang harus dilakukan saat pasien pulang. Baik, langsung saja ya Pak. Sebelumnya, apakah Bapak sudah mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kadar gula darah Bapak setelah pulang dari rumah sakit? Belum, Suster? Oh, belum. Jadi, ada 5 hal atau biasa disebut 5 pilar penata laksanaan diabetes mellitus agar kadar gula darah Bapak tetap stabil. Apakah Bapak tahu 5 pilar tersebut? Apa ya, Sus? Saya taunya disuruh jaga makanan aja gitu. Gak boleh makan manis, minum manis gitu. Gitu ya Pak. Nah, betul Pak, itu salah satu pilarnya. Di mana di situ masuk dalam pilar nutrisi. Jadi, 5 pilar penata laksanaan diabetes mellitus adalah yang pertama nutrisi, kemudian yang kedua farmako atau obat rutin, yang ketiga cek gula darah, yang keempat edukasi, dan yang kelima adalah aktivitas fisik. Wah, apa saja yang harus saya lakukan terkait dengan 5 pilar itu, Sus? Baik, untuk pilar pertama yaitu nutrisi, Bapak harus mengurangi makanan yang manis dan kolesterol tinggi. Jadi contohnya nasi ya, Bapak bisa ganti dengan yang rendah gula, misalnya nasi merah, beras merah. Kemudian kurangi kolesterol tinggi, goreng-gorengan, jeroan itu tidak boleh. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau saya menjelaskan secara detail, itu akan membutuhkan banyak karena seperti pankers ya, banyak sekali harus saya jelaskan. Jadi ini contoh saja. Kedua, farmako atau obat, Bapak sebaiknya rutin menggunakan insulin ya Pak, agar gula darah tidak tinggi. Agar tahu hal tersebut, kita menyambung ke pilar ketiga, yaitu Bapak harus rutin cek kadar gula darah. Jadi berapa sih kadar gula Bapak? Jangan sampai Bapak menunggu lemes ataupun tiba-tiba mendadak kadar gulanya tinggi. Pilar keempat yaitu edukasi. Bapak bisa mencari tahu tentang penyakit DM ke petugas kesehatan atau bisa mencari di media online. Kemudian pilar terakhir adalah aktivitas fisik. Agar Bapak badannya tetap sehat, Bapak bisa rutin olahraga untuk meningkatkan kesehatan. Olahraganya yang ringan ya Pak, misalnya senam kaki atau jalan-jalan, tetap pakai alas kaki. Ada yang tanyakan Pak? Nah ini, kalau bisa planning beneran, pasti banyak yang ditanyakan pasien. Tapi ini saya buat tidak ya, karena biar tidak terlalu panjang teksnya. Banyak juga ya, Sus, yang harus saya lakukan. Ya, begitulah Bapak. Insya Allah ini untuk kesehatan Bapak. Apakah ada yang ditanyakan, Bapak? Tidak, Suster, saya sudah paham. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya yang tanya ya, Pak. Apa saja pilar tata laksana diabetes mellitus, Pak? Nah, ini adalah validasi ulang, konfirmasi. Jadi kita setelah memberikan discharge planning, memberikan Pankes harus melakukan evaluasi. Kita tanyakan seberapa jauh pasien bisa menangkap atau memahami apa yang kita sampaikan.
Oke, suster, saya masih ingat. Pertama adalah nutrisi, kedua obat-obatan, ketiga cek gula darah rutin, keempat mencari informasi mengenai penyakit, dan kelima olahraga. Baik, Pak. Bagus sekali. Lalu makanan apa yang harus Bapak kurangi? Makanan yang manis dan kolesterol seperti gula, kemudian nasi, jeroan, gorengan, dan sebagainya. Wah, bagus sekali Bapak. Bapak benar-benar siap pulang dan sangat perhatian pada kesehatan Bapak. Seluruh informasi yang saya berikan sudah Bapak ingat dengan baik. Ini ada leaflet untuk Bapak bawa pulang. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak dan keluarga. Terima kasih, Suster. Nah, tidak berbeda dengan komunikasi pada anak dan remaja, tetap reinforcement positif atau pujian tetap kita berikan kepada pasien ini sebagai contoh kita menghargai apa yang sudah disampaikan dan sudah dipahami oleh pasien. Oke, demikian tahap kerja. Kemudian tahap yang terakhir, tahap terminasi. Seperti biasa, kita selesaikan atau kita tutup pertemuan kali ini dengan berpamitan dan membuat kontrak ulang. Kalau itu masih di ruangan ya. Kalau misalnya seperti ini ya paling kontrak ulangnya adalah kontrak kembali atau mungkin datang kembali ketika ada keluhan. Baik Bapak, berhubung semua informasi sudah saya berikan, Bapak bisa segera pulang. Bapak sudah menyelesaikan administrasi rumah sakit? Sudah, Suster? Jika sudah, silahkan barang-barang yang akan dibawa pulang dicek kembali. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan kontrol sesuai jadwal. Kami siap membantu jika ada yang ingin Bapak tanyakan kepada kami. Pertemuan kali ini saya cukupkan ya Pak. Kami ucapkan selamat jalan dan mohon maaf jika pelayanan kami ada yang kurang berkenan bagi Bapak dan keluarga. Sama-sama Suster, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, hati-hati ya Pak. Nah ini berarti sudah terminasi, pasiennya sudah pulang, kita sudah sampaikan, sudah selesai. Nah, kontraknya apa? Ya tadi, kontrol sesuai jadwal, atau kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi. Baik, demikian sedikit materi tentang komunikasi terapeutik atau komunikasi keperawatan pada pasien dewasa. Hal ini tidak akan berarti jika tidak Anda terapkan ya. Jadi silahkan Anda pelajari tekniknya, kemudian bisa Anda terapkan cara berkomunikasi dengan pasien dewasa. Kalau dengan keluarga sih gampang ya. Coba cari tetangga atau siapa gitu orang dewasa yang punya penyakit misalnya, kita bisa terapkan, kita sampaikan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pasien dewasa tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan bisa hubungi saya di nomor 0821 3605 7287 atau bisa di forum diskusi, tapi akan lebih cepat kalau via WA ya. Nanti insya Allah saya saya balas jika ada yang tanyakan. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya akhiri. Ada salah saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.